Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan hari ini adalah hari Minggu 16 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dipilih Menjadi Terang. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 13 ke 46 sampai dengan ke 49. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan ke seluruh daerah itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami bagaimana kami dipilih menjadi terang, dikeluarkan dari kegelapan untuk memberitakan terang itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dipilih menjadi terang. Bangsa Israel menjadi bangsa yang secara khusus dipilih oleh Allah. Dari sekian banyak bangsa terlahirnya juru selamat di mana janji-janji Allah itu diberitakan dari Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada perjalanan panjang dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, sampai di titik di mana Kristus benar-benar lahir, menyatakan karya keselamatannya sampai mati di atas kayu salib, bangkit, naik ke surga, dan berjanji akan datang untuk kedua kali. Bangsa Israel adalah bangsa yang spesifik dipilih oleh Allah menjadi bangsa umat pilihan. Bukan karena mereka kemudian menjadi lebih khusus atau punya keunikan tersendiri daripada bangsa yang lain, tapi karena itu adalah hak prerogatif Tuhan memilih bangsa Israel. Namun kita patut mengakui bahwa bangsa Israel menjadi bangsa yang punya kemampuan berpikir, kemampuan kecerdasan yang sangat luar biasa yang kita temukan pada saat sekarang dan ditemukan pada waktu-waktu dulu. Banyak ilmuwan, orang-orang hebat, cendekiawan, fisikawan. Mereka-mereka yang hebat itu adalah orang Yahudi. Bahkan mereka menempati posisi-posisi penting di negara-negara maju, khususnya di negara Amerika Serikat. Mereka bangsa yang sangat khusus sekali. Tetapi kita tahu juga dengan jelas juga apa yang Alkitab katakan. Selain mereka punya kelebihan, tetapi mereka juga punya kekurangan. Mereka dianggap sebagai bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk, itu yang sering kali ditegur oleh Tuhan. Baik pada waktu Musa, pada waktu Nabi Musa, dan pada waktu kemudian nabi-nabi berikutnya, bahkan di dalam perjanjian baru. Bagaimana Yesus mengkritik orang Yahudi sebagai orang yang sangat merasa diri lebih baik daripada yang lain, dan kemudian tatkala punya kekuasaan, punya kekuatan, lalu kemudian dengan sangat mudah menghakimi dan merendahkan suku yang lain. Maka sikap-sikap seperti demikian adalah sebutnya sifat keberdosaan manusia yang tidak hanya ada di bangsa Yahudi, tapi juga di seluruh suku bangsa. Karena sifat keberdosaan itu merebak kepada semua orang, segala suku, segala kaum, segala bangsa. Itu disebut firman Tuhan berkata bahwa mereka semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun spesifik firman Tuhan mengatakan bahwa kepada kamulah firman Allah itu diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Perkataan tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal sebetulnya adalah satu bentuk sindiran. Menganggap itu adalah hal omong kosong yang tidak perlu mereka percayai. Sekalipun itu dari Allah, tapi mereka mencurigai. Satu sikap keberdosaan, suka merasa lebih baik, kemudian mencurigai, lalu pada akhirnya merendahkan. Tiga sikap ini, merasa lebih baik, mencurigai, kemudian merendahkan. Itu bisa terjadi kepada setiap kehidupan kita. Dan sikap ini adalah sikap hidup di dalam keberdosaan. Atau firman Tuhan di dalam kegelapan. Kalau kita menutup pintu kepada Tuhan, maka Tuhan di dalam Wahyu 3:20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa yang membukakannya, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan makan bersama-sama dengan aku. Siapa yang membukakan pintu? Firman Tuhan, bangsa-bangsa lainlah yang membuka pintu. Ayat 48 dikatakan, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan Tuhan. Dan semua orang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Sementara orang Israel dikatakan apa?
menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal, sehingga mereka tidak menerima hidup yang kekal itu. Tetapi bangsa-bangsa lain dikatakan mereka semua percaya, lalu mereka dikatakan mendapatkan hidup, jaminan hidup yang kekal. Kalau kita berbicara tentang setiap orang yang telah diberikan kelimpahan anugerah kebaikan Tuhan, seperti orang Yahudi, coba kalau kita jadi orang Yahudi, sungguh berbahagia. Kalau Yesus itu terlahir dari keturunan kita sangat berbahagia, tapi kita tidak mengalaminya. Tetapi mereka mungkin karena sudah terbiasa diberkati oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, disertai oleh Allah. Sama seperti anak-anak, mungkin anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat, anak-anak yang dengan punya kelebihan-kelebihan khusus. Mereka terlahir sudah kaya, mereka terlahir sudah terkenal, mereka terlahir sudah berkecukupan. Maka segala kecukupan anugerah kebaikan itu dianggap biasa saja. Demikian juga bangsa Israel tatkala sudah dikhususkan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Mereka sudah merasa biasa saja, sesuatu yang spesial, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Kalau sudah terbiasa, maka dianggap tidak lagi penting. Mungkin itu salah satu efek psikologis yang terjadi. Apa yang kita akan pelajari daripada kisah ini sehingga firman Tuhan berkata, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kepada siapa? Yaitu kepada Paulus dan Barnabas. Tetapi orang Yahudi tatkala dikatakan engkau dipanggil untuk menjadi terang, jangankan untuk menjadi terang, menerima terang pun mereka tidak mau. Bagaimana mungkin mereka menjadi terang? Bagaimana mereka bisa membawa keselamatan sampai ke ujung bumi, sementara paling terdekat saja hatinya pun sudah menolak Allah, menolak Kristus. Bagaimana mungkin bisa ke ujung bumi? Kalau tahapan yang paling dasar membuka hati menerima Kristus, mereka tidak melakukannya. Pada akhirnya kemudian Injil itu disampaikan, dikatakan firman Tuhan ayat ke-48. Menyampaikan Injil itu kepada banyak orang, mendengar itu bergembiralah. Semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan ke seluruh dunia. Pelajaran apa yang kita dapat pada saat ini? Dan kalau kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, dilimpahkan segala anugerah oleh Allah, diberi kelancaran, diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan. Apa kita akan seperti bangsa Israel? Menganggap semuanya itu adalah hal biasa-biasa saja. Biarlah kita menjadi orang yang selalu sadar setiap anugerah sekecil apapun, kita sampaikan rasa syukur yang terdalam kita kepada Tuhan. Dan kita boleh berkata setiap waktu, Tuhan, tanpa engkau kami bukan siapa-siapa, dan tanpa engkau kami bukan apa-apa. Biarlah kami yang sudah diangkat dari kegelapan menjadi terang, kami tetap hidup di dalam terang. Yang kedua, kami menyampaikan kabar terang itu seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas ke seluruh suku, bangsa, dan bahasa. Kalau Paulus dan Barnabas diberikan umur panjang, diberi kemampuan yang lebih daripada yang ada pada saat itu, mereka akan terus saat ini terus menjalankan kebenaran firman Allah, menyampaikan terang ke seluruh dunia. Sahabat seperjalanan, jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang sudah diangkat oleh Tuhan dari kegelapan masuk ke dalam terangnya, dan kita dipanggil untuk menjadi terang, menyampaikan terang itu ke seluruh dunia, dimulai dari lingkungan yang terdekat dari hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.